Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita, sharing sekaligus menjawab pertanyaan dari teman kita. Jadi kemarin tuh ada salah satu teman kita tuh reseller juga bertanya. Pertanyaannya kira-kira begini. Bagaimana cara membuat nama sebuah toko online yang sekiranya gampang brandingnya, yang gue banget mungkin gitu ya, kira-kira seperti itu pertanyaannya. Sebelum saya menjawab, izinkan saya bercerita nih ya terkait dengan bagaimana saya dulu membuat nama toko online. Teman-teman terlebih lagi adalah reseller semua mungkin sudah tahu ya bahwa saya telah punya toko online namanya Nafilah Store. Nafilah Store ya. Jadi bagaimana sih proses saya membuat nama Nafilah Store? Apa maknanya? Kira-kira pemikiran filosofinya seperti apa versi saya gitu ya. Jadi semoga ini bisa menjadi referensi buat Mbak yang bertanya. Dalam hal ini adalah Mbak Anisaul Maufirah ya. Kenapa sih kok Nafilah Store? Kenapa kok Nafilah Store? Jadi tentu saya memilih nama Nafilah Store itu karena itu adalah nama dari istri saya, seperti itu ya, nama istri saya. Kenapa kok Nafilah Store? Bukannya namanya Mbak Vinda? Ya memang nama istri saya kan Vinda Nafilatuz Zahro. Kenapa kok nggak Vinda Store? Kenapa kok nggak Zahro Store? Kenapa kok yang dipilih adalah Nafilah Store? Kenapa kok Nafilah? Saya menentukannya berdasarkan sabda Nabi ya, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara urusan itu adalah yang di tengah-tengah, bermakna juga yang sedang-sedang saja. Jadi saya berpikir semoga hal ini adalah bisa ternisbatkan kepada sabda Nabi sehingga bisa mendapatkan barokah dan syafaatnya beliau dalam berproses ke depan. Kemudian awsatuha itu sendiri juga bermakna yang sedang-sedang saja. Karena kalau kita berpikir nih ya, barangkali muamalah bisnis jualan itu hal yang duniawi banget sepertinya. Tapi saya inginnya di situ kita berprosesnya tidak terlalu nemen, nggak terlalu nemen, artinya nggak duniawi banget. Saya itu pengennya sedang-sedang berproses jualan, bermuamalah itu sedang-sedang saja, biasa-biasa saja. Malah kalau bisa nih ketika berproses saya inginnya ada nilai ukhrawinya. Jadi tidak selalu duniawi tapi juga ada ukhrawinya juga. Kemudian yang kedua, kenapa kok Nafilah? Selain itu karena Nafilah sendiri adalah tambahan kebaikan, maknanya ya kurang lebih seperti itu, anugerah, tambahan kebaikan. Saya berpikir atau menginginkan ke depan Nafilah itu menjadi sebuah anugerah, menjadi sebuah tambahan kebaikan, atau teman-teman yang terlingkup di dalamnya, baik itu mungkin kami, saya bersama istri saya, kemudian mbak-mbak admin yang membantu kami, kemudian reseller kami, bahkan supplier kami. Jadi supplier, pihak yang supply barang ke Nafilah Store, kemudian pihak yang membantu menjualkan barang di Nafilah Store, dalam hal itu reseller, sekarang ada agen, ada marketer juga, kemudian customer ecer ya. Itu juga bisa mendapatkan tambahan kebaikan dengan wasilah adanya Nafilah Store. Seperti yang sudah terjadi, mungkin dulu kita kan punya banyak reseller yang mahasiswa tuh ya. Ketika kita baru memulai usaha ini, baru Nafilah Store baru dijalankan, di waktu itu tuh istri saya masih kuliah. Istri saya masih kuliah kurang lebih semester 6 gitu. Kurang lebih semester 6, semester 7 kurang lebih ya, kalau nggak keliru. Nah, di situ tuh database kenalan kita. Jadi database kenalan kita di handphone itu kenalannya banyak orang seusia anak kuliahan. Jadi disitulah kita pasarnya lebih kepada anak-anak kuliahan. Ada juga sih yang anak SMA, anak SMP, bahkan ada yang sudah menikah, mama-mama muda seperti itu. Nah, yang sudah terjadi itu tambahan kebaikan, mungkin anugerahnya gitu.
terjadi kepada teman-teman yang menjadi reseller. Dia itu mahasiswi maksudnya, dari luar daerah datang ke Malang, bisa dapat tambahan penghasilan, uang jajan mungkin, atau bahkan bagi mereka yang mandiri, biaya kuliahnya mungkin lebih banyak dia mencari sendiri karena dia punya rasa kemandirian untuk tidak membebani hidup keluarga, orang tua, dia cari sendiri. Ada beberapa reseller juga yang mendapat wasilah kebaikan dari Nafila Store. Nah, kemudian setelah itu saya berpikir ada sesuatu yang tidak cukup terwakili dengan nama, ternyata teman-teman, tidak cukup terwakili dengan nama. Akhirnya saya tuh berpikir harus menghadirkan sebuah logo, Jadi logonya seperti ini, nanti saya tampilkan di sini ya, seperti itu kira-kira. Nah, kenapa kok logonya seperti itu dan apa sih kira-kira maknanya? Jadi logonya Nafila Store, di sampingnya ada gambar orang perempuan pakai hijab, gamis ke bawah, kemudian ada sandalnya juga. Saya berpikir suatu saat kita akan bisa menjual produk-produk busana yang meliputi dari ujung kepala sampai ujung kaki seperti itu. Kemudian kenapa kok miring, kok nggak ngadep ke depan, kok miring? Sebenarnya itu bukan miring teman-teman, tapi gambar orang itu menghadap kepada Nafila Store, artinya Nafila Store ada di hadapannya. Itu bermakna kami memaksudkan bahwa Nafila Store itu adalah masa depan. Nafila Store itu adalah masa depan, seperti itu. Dan kemudian kenapa sih kok gambarnya ada di sisi kanan ya? Kenapa kok ada di sisi kanan? Kenapa kok nggak ada di sisi kirinya? Itu kita memaksudkan adalah bahwa setiap kebaikan itu harus dimulai dari sisi kanan. Contoh misalkan kalau kita mau masuk ke masjid, mendahulukan kaki yang kanan. Kemudian kalau kita misalkan berwudu, misalkan ketika membasuh tangan, nih kan ada dua ya, membasuh tangan itu setelah membasuh tangan itu ya dianjurkan yang kanan terlebih dahulu, baru yang kiri. Seperti itulah mungkin ya teman-teman maksudnya. Kemudian ada tagline-nya di bawah, everything support to syar'i ya. Nah, makanya kenapa kok ada everything? Harapannya juga kita itu membahasakan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita inginnya ke depan bisa menjual bermacam hal, segalanya yang terkait dengan busana muslim. Support to syar'i ya, kembali ke awsatuha. Jadi meskipun ini hal yang duniawi banget kesannya, muamalah, bisnis, jualan, kita ada niatan juga inginnya bermuatan ibadah, ada value ukhrawinya. Makanya diupayakan syar'i mungkin yang kita mampu, seperti itu. Dan itulah kira-kira ya, semoga bisa menjadi referensi bagi teman-teman, barangkali ada yang mengalami hal yang sama dengan Mbak Anisaul Maghfirah. Nah, jadi semoga itu tuh bisa jadi referensi terlebih juga bagi Mbak Anisaul Maghfirah. Nah, kemudian terkait dengan Mbak Anisaul Maghfirah itu ya, dari pertanyaannya tadi kan minta saran nama seperti apa nih kira-kira nama toko online saya gitu. Jadi saya tuh ada 3 nama yang ingin disarankan, yang saya temukan dari sekian percakapan yang saya gali dari beliaunya. Yang pertama, karena jualannya banyak, seperti keterangan beliau, apapun dari snack, busana, tas dan semacamnya, apapun yang bisa menghasilkan saya jual, begitu katanya. Jadi mungkin bisa menggunakan yang pertama adalah Galeri Anissa. Kenapa sih kok Galeri Anissa ya? Namanya galeri itu bisa memuat banyak hal. Yang kedua, kenapa sih kok Anissa? Karena pertama, Anissa itu namanya sendiri, sehingga nanti bisa membuat memperlakukan usahanya itu seperti beliau Mbak Anissa ingin diperlakukan seperti itu. Dan selain itu, Anissa kan artinya perempuan. Jadi kalau misalkan produknya yang dijual adalah produk yang mengarah kepada perempuan,
itu cocok. Nah, pasarnya perempuan, maksudnya pasarnya perempuan itu cocok. Nah, pasar perempuan itu tidak harus selalu yang digunakan oleh perempuan sebenarnya teman-teman. Tidak harus selalu hijab, tidak harus selalu gamis, daster misalkan. Tidak harus seperti itu. Bisa jadi produk anak loh, mainan anak, buku-buku edukasi misalkan. Buku-buku edukasi untuk anak yang usia dini, usia 1, 2, 3 tahun sampai 5 tahun yang masih golden age ya. Tentu itu pasarnya juga Anissa perempuan. Karena apa? Meskipun ini produknya untuk anak-anak, tidak mungkin juga kita berjualan dengan anak-anak. Tidak mungkin juga kita langsung bertransaksi dengan anak-anak, karena salah satu syarat sahnya sahnya transaksi jual beli muamalah itu insya Allah diantaranya harus baligh, harus tamyiz ya, seperti itu. Kalau baligh itu ya baligh, kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah, perempuan juga seperti itu. Kira-kira kalau tamyiz itu bisa membedakan antara yang baik dan yang tidak baik, seperti itu. Itu adalah syaratnya jual beli. Nah, itu yang pertama mungkin ya, Galeri Anissa. Yang kedua, Anisaul Maghfirah. Nama Anisaul Maghfirah kita ambil sa gitu ya, sa. Kemudian Maghfirah tulisannya kan Maghfiraha gitu. Jadi bisa diambil Fira. Jadi ketika disambungkan menjadi Safira. Kenapa kok Safira? Safira ini artinya adalah permata. Permata, sesuatu yang berharga, sesuatu yang ikonik mungkin ya, dan sesuatu yang pantas untuk diperjuangkan, seperti itu. Jadi ketika berproses, beraktivitas dengan toko ini, biar jiwanya seolah-olah memperjuangkan permata yang berharga, yang ikonik, pokoknya seperti itulah kira-kira. Apalagi ini diramu dari namanya sendiri, masih dengan namanya sendiri, sehingga ikatan emosionalnya mungkin bisa lebih kuat juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari nama anaknya. Jadi nama anak Mbak Anisaul Maghfirah itu adalah Bilqis Salwa Nabila. Bilqis Salwa Nabila. Insya Allah kalau gak keliru gitu ya. Saya mengambil dari ujung belakang nama Bilqis dan Salwa menjadi Kiswa, Kiswa itu apa sih artinya? Nah, kalau kita mengatakan Kiswa itu pikirannya Kiswa itu kalau nggak keliru penutup Ka'bah, penutup Ka'bah. Jadi kurang lebih Kiswa itu adalah kain permadani yang digunakan untuk menutupi Ka'bah. Jadi apa sih kira-kira makna filosofinya gitu kira-kira ya, kalau kiswah itu. Kalau dari saya nih ya, semoga nih kalau misalkan nanti yang dipilih adalah kiswah, misalkan kiswah.id atau kiswah store, terserah berkenan yang mana Mbak Anissa. Ini kan penutup tuh, pelindung, bisa digunakan untuk pakaian. Nah, pakaian. Kalau misalkan kita jualan busana cocok karena memang pakaian seperti itu. Nah, kemudian secara makna lebih spesifiknya mungkin strong way-nya kenapa kok milih ini biar kita emosionalnya dapat. Semoga ini kan kita menentukan nama untuk proses berjuang, untuk proses berjuang, katakan seperti itu. Nah, yang diperjuangkan apa sih? Misalkan kalau kita niatnya mencari rezeki ya, niatnya mencari rezeki agar kita mungkin ya ada orang yang berjualan, berbisnis ingin dijauhkan dari kemiskinan. Nah, akhirnya apa? Kemiskinannya ditutupi oleh kiswa gitu. Kemudian kita ingin mendapat kehidupan yang lebih layak. Akhirnya apa? Kehidupan yang tidak layak kita ditutupi sehingga kita menjadi layak hidupnya gitu. Diberikan nikmat yang lebih lagi, diberikan rasa bersyukur dan seterusnya. Akhirnya apa? Dengan harapan kalau menggunakan nama kiswah ini, hal-hal yang negatif kalau kita tidak berproses itu tertutupi karena telah berproses, seperti itu. Jadi kira-kira begitulah ya teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat bagi yang menyaksikan, menyimak, terlebih bagi Mbak Anisaul Maghfirah. Mari barang siapa
siapapun yang nonton ini kita titip doakan Mbak Anisaul Maufiroh yang mau berjuang nih, mau berjuang lebih serius lagi untuk berproses di jualan online-nya. Akhirnya dari saya, mohon maaf apabila ada suatu hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.